selamat pagi. Saya Mr. Litiani. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada lingkaran satuan. Apa itu lingkaran satuan? Lingkaran satuan adalah lingkaran dengan jajar satuan dan berpusat di titik asal. Dengan persamaan, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Nah, perhatikan dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat disebut kuadran 1 yang dibatasi oleh sumbu x positif dan sumbu y positif. Dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat disebut kuadran 2 yang dibatasi oleh sumbu x negatif dan sumbu y positif. Berikutnya, dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat disebut kuadran 3 yang dibatasi oleh sumbu x negatif dan sumbu y negatif. Dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat disebut kuadran 4 yang dibatasi oleh sumbu x positif dan sumbu y negatif. Nah, bagaimana menentukan perbandingan trigonometri dari sudut-sudut pandang kuadran ini? Baiklah, kita simak materi berikutnya. Misalkan, titik A dengan koordinat 1,0 terletak pada lingkaran satuan, maka kita dapat menentukan sembarang titik P sedemikian sehingga sudut alfanya itu adalah sudut positif karena dia berada di kuadran 1 dengan sumbu x positif dan sumbu y positif. Dari titik P kita dapat menarik garis tegak lurus sehingga kita dapatkan segitiga siku-siku dengan sisi sampingnya yaitu adalah X dan sisi depan alfa adalah Y dan sisi miringnya adalah 1 sesuai dengan panjang jari lingkaran satuan. Sehingga kita peroleh bahwa nilai dari sin alfa sama dengan Y per 1 yang sama dengan Y. Nilai dari cos alfa sama dengan x per 1 yang sama dengan x. Nilai dari tangan alfa sama dengan y per x. Seluruh perbandingan trigonometri ini bernilai positif karena ia berada di kuadran 1. Misalkan alfa sembarang sudut di kuadran 2, maka kita dapat menentukan titik P dengan koordinat x, y sehingga kita peroleh segitiga siku-siku dengan panjang sisi samping sudut alfa yaitu x dan sisi depan sudut alfa yaitu y. Sisi miring sudut alfa yaitu 1 sesuai dengan jari-jari satuan lingkaran. Nah, kita tinjau kembali perbandingan trigonometri sebelumnya. Nilai dari sin alfa itu bernilai positif karena sumbu y-nya itu positif. Dari cos alfa itu negatif karena sumbu x-nya itu negatif. Dan nilai dari tangan alfa adalah negatif. Berikutnya di kuadran 3, misalkan alfa sembarang sudut di kuadran 3, maka kita dapat menentukan sudut P dengan koordinat x, y sehingga kita peroleh segitiga siku-siku dengan panjang sisi samping sudut alfa yaitu x, sisi depannya itu y, sisi miringnya yaitu 1. Maka nilai dari sin alfa bernilai negatif dan cos alfa bernilai negatif dan tangan alfa bernilai positif. Misalkan alfa sembarang sudut di kuadran 4, maka kita dapat menentukan titik P dengan koordinat x, y sehingga kita peroleh segitiga siku-siku dengan panjang sisi samping sudut alfa adalah x dan sisi depannya adalah y dan sisi miringnya adalah 1 sesuai dengan satu satuan lingkaran. Sehingga nilai dari sin alfa bernilai negatif karena sumbunya itu negatif. Dan nilai dari cos alfa bernilai positif karena sumbu x-nya itu positif. Dan tangan alfa bernilai
negatif. Nah, berikut nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa pelajaran 1. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di segitiga siku-siku. Nah, ini kita akan mempelajari satu putaran penuh. Sama di kuadran 1, sin cos tangannya itu plus ya semua. Kemudian di kuadran 2 hanya sin saja yang positif, yang lainnya negatif. Nah, berikut ini rumusnya. Sin 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa. Ingat ya, sin itu positif, yang lainnya negatif. Oke, tandanya mengikuti ya. Nah, selanjutnya sin 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Nah, ini sama ya, sin sama sin ini sama karena dia garisnya horizontal atau di sumbu X. Terus ingat ini tandanya mengikuti ya. Baru di sini kenapa dia plus? Karena dia arahnya tuh begini ya, 90 ke 180. Kenapa dia ini arahnya begini? Karena dia terbalik 180 ke 90. Nah, begitu juga sama seperti di kuadran 3, sama ya. Sin 180 derajat plus alfa sama dengan min sin alfa. Ini tinggal ngikutin aja. Di kuadran 3 tuh tangannya itu positif, yang lainnya negatif. Ini juga sin 270 derajat dikurang alfa sama dengan min cos alfa. Nah, begitu juga di kuadran 4, sama ya. Nah, di kuadran 4 ini hanya cos saja yang positif, yang lainnya negatif. Oke, jadi tandanya tuh ngikutin aja ya, sudah nih.